Selamat siang, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Patricia Gita Nauli dari program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai Ketua Pelaksana akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Kandungan dan Uji Aktivitas Antifungi ekstrak N-heksana Setoceros calcitrans terhadap jamur Candida sp. Adapun anggota pelaksana dari penelitian ini yaitu Ibu Prina Puspakania dan Ibu Firda Rahmawati. Seperti yang kita ketahui, penyakit kandidiasis itu dapat menyerang mulut, menyerang organ seperti mata, otak, tulang, kemudian juga bisa menyebabkan penyakit pada kulit, kemudian pada vagina, dan juga pada kuku. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Dinas Kesehatan, diketahui bahwa penyakit kandidiasis ini cukup banyak terjadi di negara Indonesia dengan prevalensi sekitar 20-25%. Nah, untuk penyakit kandidiasis ini sebenarnya disebabkan oleh jamur, yaitu Candida albicans dan Candida krusei. Sebenarnya penyakit yang disebabkan oleh kedua jamur ini dapat diobati dengan menggunakan antifungi, antara lain adalah antifungi nistatin dan juga fluconazole. Namun pengobatan menggunakan nistatin maupun fluconazole ini bisa pengobatan dalam jangka panjangnya dapat menyebabkan kasus resistensi pada Candida albicans maupun Candida krusei. Oleh karena itu, dibutuhkan pengobatan alternatif yang dapat membunuh Candida albicans dan Candida krusei, namun tidak menyebabkan kasus resistensi jika dilakukan pengobatan dalam jangka panjang. Salah satu alternatifnya adalah menggunakan Setoceros calcitrans. Berdasarkan dari beberapa literatur yang telah dibaca, diketahui bahwa Setoceros calcitrans ini memiliki potensi antibakteri dan lebih unggul jika dibandingkan dengan obat kimia seperti nistatin dan fluconazole karena Setoceros calcitrans merupakan bahan yang alami. Telah terbukti pada beberapa patogen aquaculture memang ada potensi antibakterinya, kemudian potensi antibakteri tersebut disebabkan karena kandungan asam lemak pada Setoceros calcitrans, dan hingga saat ini masih jarang penelitian yang mengujikan aktivitas Setoceros calcitrans ini terhadap patogen yang menyerang manusia. Adapun yang pernah melakukan penelitian terhadap patogen manusia, patogen yang digunakan adalah bakteri. Namun masih sangat jarang orang yang menguji aktivitas antifungi dari Setoceros calcitrans. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan besaran konsentrasi ekstrak Setoceros calcitrans yang paling efektif dalam menghambat pertumbuhan Candida albicans dan Candida krusei. Lalu tujuan yang kedua adalah untuk menentukan komponen apa yang terdapat dalam ekstrak Setoceros calcitrans yang bisa menghambat pertumbuhan kedua jamur tadi. Berikut adalah metode penelitian yang telah kami laksanakan. Pada tahap pertama, kami melakukan kultivasi Setoceros calcitrans. Setoceros calcitrans ini ditumbuhkan pada medium Guillard F2 selama 4 hari. Pada 4 hari tersebut, Setoceros calcitrans sudah mencapai fase eksponensial sehingga jumlah selnya sudah cukup banyak untuk dilakukan pemanenan. Setelah dilakukan pemanenan, kita lanjutkan pada tahap yang kedua, yaitu dilakukan ekstraksi. Metode ekstraksi yang kami gunakan yaitu metode maserasi dengan pelarut berupa DMSO. Konsentrasi yang kami gunakan yaitu sebesar 10, 25, 50, hingga 100 mg per mililiter. Setelah ekstrak Setoceros calcitrans kami dapatkan, kami lakukan uji antifungi. Uji antifungi ini dilakukan menggunakan metode Kirby-Bauer dengan menggunakan kontrol positif berupa nistatin dengan konsentrasi 0,05% dan kontrol negatifnya yaitu DMSO sebesar 1%. Setelah dilakukan uji antifungi, kami lanjutkan pada tahap yang keempat, yaitu analisis asam lemak. Untuk analisis asam lemak ini, kami menggunakan metode GCMS. Berikut hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Ini adalah gambar zona inhibisi pada jamur Candida albicans. Dapat terlihat pada gambar A, ini adalah zona inhibisi yang terbentuk dari ekstrak Setoceros calcitrans. Untuk yang pertama ini dengan konsentrasi 10 mg per mililiter,
Untuk yang nomor 2 ini 25 mg per mililiter, untuk yang nomor 3 50, dan yang nomor 4 adalah 100 mg per mililiter. Dapat terlihat bahwa semakin bertambahnya konsentrasi, mulai dari 10, 25, 50, sampai 100, terbentuk zona hambat yang lebih besar. Dapat terlihat pada gambar bahwa ada zona bening yang menandakan adanya zona hambat, dan zona hambat yang 100 mg per mililiter itu paling besar, jauh lebih besar dibandingkan yang konsentrasi 50, 25, maupun yang 10. Untuk gambar B ini menunjukkan kontrol positif dan kontrol negatifnya. Untuk kontrol positifnya terbentuk zona hambat, dan untuk kontrol negatifnya tidak terbentuk zona hambat. Dari sini dapat diketahui bahwa pelarut yang kami gunakan, yaitu DMSO 1%, tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dari Candida albicans. Nah, jadi zona hambat yang terbentuk ini murni pengaruh dari ekstrak Satoceros calcitrans tanpa pengaruh DMSO. Dari sini juga kita dapat lihat bahwa zona hambat yang terbentuk dari ekstrak Satoceros calcitrans masih lebih kecil dibandingkan dengan kontrol positifnya, karena kontrol positif yang kami gunakan itu nistatin yang lebih murni dibandingkan dengan ekstrak Satoceros yang kami gunakan. Berikut adalah zona inhibisi pada jamur Candida krusei. Ini juga didapatkan hasil yang cukup sama, di mana dari konsentrasi 10 mg per mililiter hingga 100 mg per mililiter terbentuk zona hambat. Namun zona hambat yang 10 mg per mililiter paling kecil, lalu makin bertambahnya konsentrasi, makin bertambahnya juga ukuran atau diameter zona hambat, dan yang paling besar didapatkan pada konsentrasi 100 mg per mililiter. Dan kontrol negatifnya juga menunjukkan tidak adanya zona hambat, berarti DMSO tidak bisa menghambat pertumbuhan Candida krusei, dan untuk kontrol positifnya terbentuk zona hambat. Berikut adalah diameter zona inhibisi dari ekstrak Satoceros calcitrans, baik pada jamur Candida albicans maupun pada jamur Candida krusei. Di sini kita dapat lihat bahwa dengan bertambahnya konsentrasi diameter zona hambat baik pada albicans dan krusei itu semakin besar. Walaupun kalau kita bandingkan antara Candida albicans dengan Candida krusei, lebih besar zona hambat pada Candida albicans dibandingkan dengan Candida krusei. Kemudian kalau dibandingkan dengan kontrol positif, jelas kontrol positif masih lebih besar dibandingkan dengan ekstrak Satoceros calcitrans konsentrasi 100 mg per mililiter. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini cukup berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, karena adanya perbedaan waktu panen dan metode ekstraksi dari Satoceros calcitrans. Pada penelitian sebelumnya itu dilakukan pemanenan pada fase sebelum stasioner, yaitu fase adaptasi, sedangkan yang kami lakukan pada penelitian kami dilakukan pemanenan pada fase eksponensial. Pada fase eksponensial ini jumlah sel dari Satoceros calcitransnya sudah banyak, kemudian aktivitas metabolismenya pun sudah berjalan dengan sempurna dibandingkan dengan fase adaptasi, jumlah selnya pasti masih sedikit dan metabolismenya belum berjalan dengan sempurna, sehingga kandungan asam lemak dalam sel Satoceros calcitrans pada saat fase adaptasi dengan fase eksponensial itu pasti berbeda. Kemudian metode ekstraksi yang kami gunakan di sini maserasi, di mana kandungan asam lemak yang ada pada pada Satoceros calcitrans itu bisa terambil secara sempurna, secara lebih baik dibandingkan dengan metode yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kemudian ini adalah hasil kromatogram GC-MS ekstrak Satoceros calcitrans. Dari data ini kita dapat lihat bahwa ada 10 puncak utama dengan waktu retensi yang berbeda-beda. Dan dari 10 puncak ini diketahui ada 4 senyawa yang memang memiliki aktivitas antimikroba. Senyawa tersebut dapat terlihat di grafik ini. Jadi ada 10 senyawa yang terdeteksi, mulai dari triklosan hingga asam palmitat. Namun dari 10 ini yang diketahui memiliki aktivitas antimikroba, yaitu yang C, fenol,
2,4 bis 1,1 dimetil etil ini memang memiliki aktivitas antimikroba dengan kelimpahan relatif sebesar 25,48%. Kemudian untuk yang bagian D yaitu 1H inden 2 butil heksiloktahidro dengan kelimpahan relatif sebesar 30,72%. Lalu senyawa yang ketiga adalah 7,9 di tertributil oksaspiro. Ini dengan kelimpahan relatifnya 10,98% dan yang terakhir asam palmitat dengan kelimpahan relatif sebesar 11,83%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ekstrak Setoceros calcitrans itu memang memiliki aktivitas anti jamur terhadap Candida albicans dan Candida krusei dengan konsentrasi yang paling optimum yaitu sebesar 100 mg per mililiter. Dan ternyata setelah dilakukan analisis kandungan dari ekstrak terdapat 10 senyawa lipid dan asam lemak yang berhasil teridentifikasi dalam ekstrak Setoceros calcitrans dengan kelimpahan relatif terbanyak yaitu senyawa 1H inden 2 butil heksiloktahidro. Dan tadi ada 4 senyawa yang memang terbukti memiliki aktivitas antimikroba. Untuk keluaran penelitian ini sudah ada satu yaitu publikasi artikel ilmiah di Jurnal Indonesian Journal of Medical Laboratory Science and Technology yang terindeks Scopus. Tahapnya masih tahap submission. Kemudian berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih kepada LPPM Unjani atas dana penelitian yang telah diberikan kepada kami melalui skema penelitian. Terima kasih. Sekian yang dapat saya paparkan. Selamat siang.